warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dapat menjalankan serangkaian amal ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita aturkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah, dan hari ini kita masuk di ayat yang ke-132. Seperti biasanya kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian baru kita terjemahkan dan kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Wa wassa, dan memberikan wejangan, memberikan wasiat, biha dengannya. Ini kembali kepada millah Ibrahim di atas ini. Nabi Ibrahim memberikan wasiat banihi kepada keturunannya, wa Ya'qub, dan begitu pula dengan Ya'qub. Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub sama-sama memberikan wasiat kepada keturunannya. Apa wasiatnya? Ya baninya, wahai keturunanku, innallaha sesungguhnya Allah, istofa telah memilihkan, lakum bagi kamu, ad-dina satu agama. Wahai keturunanku, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagimu agama. Fala tamutunna, maka janganlah kamu sekali-kali mati, illa kecuali wa antum muslimun, sedangkan kamu dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari satu ayat ini ada pelajaran yang bagus buat kita semuanya. Bahwasanya hendaknya sebagai orang tua, ya terutama sebagai seorang ayah, itu memberikan wasiat kepada anaknya. Ini harus dilakukan ya rahmati Allah. Sebagaimana Ibrahim dan Nabi Ya'qub memberikan contoh bahwasanya mereka berdua itu memberikan wasiat, pelajaran, wejangan. Makanya peran seorang ayah itu penting dalam pendidikan anak-anaknya, dalam menanamkan akidah kepada anaknya. Itu adalah peran penting bagi seorang ayah. Bahkan seorang ayah itu jamaah rahmati Allah memiliki tanggung jawab yang besar. Di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini merupakan tanggung jawab besar ini bagi seorang laki-laki sebenarnya. Makanya di sini Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub memberikan wasiat. Ini menjadi pelajaran buat kita. Maka kita juga hendaknya sering berkomunikasi dengan anak. Seorang ayah itu mesti berkomunikasi dengan anak. Karena kalau orang tua, terutama laki-laki, ya bapak itu jarang komunikasi dengan anaknya. Ya mungkin karena kesibukannya mencari kerja di luar dan seterusnya, sehingga menjadikan dia kurang berkomunikasi dengan anak-anaknya. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bab tentang komunikasi itu lebih banyak seorang ayah ketimbang seorang ibu. Apa wasiat yang diberikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub? Yaitu ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai keturunanku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagimu agama, satu agama. Sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian itu satu agama. Nah, ini mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, anak, cucu dan seterusnya. Bahwasanya Allah telah memilihkan kepada mereka agama. Ketika
Kata yang digunakan oleh Nabi Ibrahim ini indah. Nabi Ibrahim mengatakan innallaha istofa, sesungguhnya Allah yang memilihkan. Allah yang memilihkan. Sehingga kalau kita kumpulkan misalnya anak-anak kita sampaikan bahwasanya Allah telah memilihkan bagimu agamamu. Siapa Allah itu? Allah itu yang maha kuasa. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta, kemudian Allah pilihkan untukmu agama. Maka pasti yang dipilihkan Allah itu yang terbaik. Itu menjadikan anak itu percaya diri ketika memegang agamanya. Bukankah sekarang ini banyak orang-orang ya yang kemudian melepaskan agamanya begitu saja? Kadang hanya karena pernikahan, kadang hanya masalah-masalah sepele. Bahkan kalau kemudian mereka terkena virus pemikiran liberal yang mengatakan semua agama sama, sudah makin gak jelas sudah. Ya, maka semakin mudah saja bagi mereka melepaskan agama. Mereka mengatakan bahwa agama itu semuanya sama, ya. Sehingga kemudian gak peduli Islam ataupun yang lainnya, yang penting sama dan sama-sama masuk surga, seperti itu. Ini adalah pendapat orang-orang liberal. Maka kalau sudah seperti ini, jamaah rahmati Allah, mereka tidak ada lagi punya kebanggaan ketika mereka beragama Islam. Maka kita tanamkan kepada mereka, yang milihkan kamu agama Islam itu bukan orang tua, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan kita, memilihkan sesuatu, pasti yang dipilihkan Allah itu adalah yang terbaik. Bahwa yang dipilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti yang terbaik buat diri kita. Dan ini keren, Pak. Sehingga anak-anak kita itu percaya diri ketika memegang Islam. Kalau ditawari agama yang lain, pasti mereka tidak mau. Enggak, itu agama pilihan siapa itu? Kalau Islam, agama kami adalah pilihan Allah. Sedangkan agama yang kalian peluk itu agama pilihan siapa itu? Enggak jelas. Ya. Jadi supaya mereka itu tertanam kuat kecintaan mereka terhadap agama Islam. Kemudian wasiat yang selanjutnya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini maksudnya kalau di dalam tafsir Al-Mundir disebutkan, maksudnya itu bukan berarti nanti saja kalau sudah mau mati jadi Islam, supaya matinya dalam keadaan Islam. Bukan begitu. Wasiat ini tidak begitu, karena wasiat ini masih berhubungan dengan kalimat yang pertama, yaitu Allah pilihkan agama bagimu, maka jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Jangan coba-coba keluar dari agama Islam. Kalau keluar dari agama Islam, nah itu bisa jadi nanti gak balik-balik lagi. Maka bisa jadi mati dalam keadaan selain Islam. Berarti ini ada perintah apa di sini? Istiqomah di dalam menjalankan agama Islam, sehingga nanti ada kemungkinan besar, ada jaminan orang ini dapat mati dalam keadaan muslim karena keistiqomahannya itu. Ini wasiat yang sungguh luar biasa. Ini wasiatnya para nabi dan orang-orang soleh itu seperti ini. Beda dengan wasiat-wasiat kita mungkin ya. Kalau wasiat kita itu nanti tanah itu sebegini warisannya. Nanti kamu kerja apa, kalau nggak kerja kamu nanti nggak makan dan seterusnya. Ini kalau para nabi tidak. Kalau para nabi justru yang dikuatkan adalah tentang agamanya. Ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Ya. Kita juga gitu. Jamaah rahmat Allah, adanya kita memberikan wasiat kepada keturunan kita. Nah, kamu hari ini menjadi orang Islam itu keren. Menjadi orang Islam itu hebat. Karena apa? Karena agama yang kamu peluk hari ini adalah merupakan agama pilihan Allah. Allah yang pilihkan, Allah yang menguasai alam semesta, Allah yang menciptakan alam semesta ini memilihkan kamu agama. Maka kamu ini keren. Kalau kamu memilih agama selain agama Islam, maka kamu gak jadi keren. Dan bisa jadi yang kamu pilih itu justru salah.
karena bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ini pilihan Allah, pegang teguh, jalankan sampai kamu nanti mati pun dalam keadaan Islam. Wah, insya Allah kuat itu. Dan seperti ini harus sering-sering disampaikan. Baik, kita baca tafsirnya. Wa hatha Ibrahim wa Ya'qub abna'ahuma 'ala tsabati 'ala al-Islam. Dan ketika Ibrahim dan Yakub ini memberikan perintah kepada kedua anak-anak mereka ini, kepada anak-anak mereka berdua, kepada keturunan mereka berdua, supaya ma'ala tsabati 'ala al-Islam, supaya berpegang teguh terhadap Islam. Bagaimana Ibrahim dan Yakub mengumpulkan anak-anaknya, memberikan wejangan kepada anak-anaknya supaya mereka itu berpegang teguh terhadap agama Islam. Jadi di sini bisa kita ketahui yang hormati Allah bahwa agama itu dari dulu yang diturunkan oleh Allah itu cuma satu saja memang, yaitu Islam sudah. Makanya disebutkan oleh Allah nanti di dalam ayat yang lain, innad dina indallahil Islam. Innad dina, sesungguhnya agama, indallahi, di sisi Allah, al-Islam, Islam saja, tidak ada yang lainnya. Itu kalau memaknai seperti itu, Pak. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Itu cara memaknainya sesuai dengan kata perkatanya. Jangan dimaknai sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Nah, kalau agama yang paling benar biasanya ada yang cuma Islam adalah yang paling benar. Wah, ini bahaya itu kalau sudah seperti itu. Berarti masih ada agama lain di sisi Allah ya kan yang benar. Cuma Islam yang paling benar. Enggak kayak gitu. Ya. Karena kalau dari sisi bahasanya seperti itu, inna dina, sesungguhnya agama, indallahi, di sisi Allah, al-Islam, itu Islam. Kayak gitu saja. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu cuma Islam saja, enggak ada yang lainnya. Dan karena Islam itu agama di sisi Allah, pasti Islam adalah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah, kan gitu ya. Agama yang menjadi pilihan Allah. Begitu. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, beliau sangat perhatian terhadap anak-anaknya, jangan sampai kemudian anak-anaknya ini meninggalkan Islam. Bagaimana mereka berdua berupaya betul menanamkan supaya mereka ini berpegang teguh, supaya keturunannya semuanya berpegang teguh terhadap agama Islam. Qailaini, mereka berdua mengatakan, ya abna'ana innallaha akhtara lakum hadzal din. Wahai anak-anak kami, wahai keturunan kami, sesungguhnya Allah telah memilihkan kalian hadzal din, agama ini. Apa agama yang dimaksud di situ? Wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Jadi Allah sudah memilihkan buat kamu agama Islam. Maka fala tufariqu ayyama hayatikum, jangan kamu sampai berpisah selama hidupmu. Selama hidup kita ini, jamaah Allah, jangan sampai berpisah dengan Islam. Nah, yang dimaksud ad-din di sini bukan hanya sekedar mengaku Islam saja yang dimaksud. Ya, kalau sampai ada perkataan fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, itu tandanya Bapak Ibu bukan hanya sekedar ngaku Islam. Kalau sekedar ngaku Islam, banyak orang ngaku Islam. Ya, kami orang Islam, tapi sholat enggak, gitu kan? Nah, makanya perintah ini, ya, bahwasanya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun, artinya Allah telah memilihkan agama bagimu. Maka Allah sudah memilihkan agama bagimu, jalani agama itu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kalau sudah kita jalankan ajaran-ajaran agama ini selama hidup kita, maka nanti kita pasti akan mati dalam keadaan muslim.
Karena orang itu biasanya jamaah rahmat Allah diakhiri sesuai dengan kebiasaannya. Ya. Kalau dia terbiasa dengan berzikir kepada Allah, dia terbiasa dengan ungkapan-ungkapan yang indah, kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari lisannya, dia biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan mencabut nyawanya dalam kondisi yang dia membiasakan hal itu. Ya, ketika dicabut, orang itu biasa mengucapkan astagfirullah, ya keluar astagfirullah, keluar ya Allah, la ilaha illallah. Tapi kalau biasa meso ya bahaya, ya begitu dicabut meso nanti. Nah, maka ini perlu ditanamkan bahwasanya melaksanakan memilih agama Islam bukan hanya sekedar pengakuan saja, tetapi juga pengamalan. Karena memang Islam itu tidak hanya sekedar pengakuan, tetapi juga wa'amilus sholihat, dan beramal soleh. Ada buktinya. Kalau kamu seorang muslim, apa buktinya? Nah itu. Maka seluruh peraturan-peraturan yang ada di dalam Islam hendaknya kita dapat menjalankannya. Kemudian wala yatikumul maut illa wa antum alaihi, dan jangan sampai maut itu datang kecuali kamu berada di dalam agama Islam. Jangan sampai waktu maut itu datang ya, kecuali kamu tetap dalam keadaan istiqomah di dalam Islam. Maka supaya dapat istiqomah itu tadi harus dijalankan setiap harinya, ya sholatnya. Maka ini menjadi perhatian kita ya Allah terhadap anak-anak kita. Bagaimana mereka menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya bab masalah syariat, tidak hanya bab masalah ibadah, tetapi juga bagaimana dengan akidahnya. Tidak hanya sekedar akidahnya, tetapi juga bagaimana akhlaknya. Tidak hanya sekedar akidah, syariat dan akhlaknya, tetapi bagaimana cara dia bermuamalah, bagaimana dia berhubungan dengan sesama manusia. Terbawa nggak akhlak Islam? Nah ini perlu untuk kita terus mengawasi mereka, apalagi di zaman yang seperti ini, ya. Pengaruh gadget itu lebih hebat daripada pengaruh kita. Ya, kadang-kadang kita duduk di sebelahnya saja mereka main gadget, ya kan? Jadi pengaruh gadget masih lebih kuat kadang-kadang. Ya, kalau kita tidak sering-sering memberikan masukan-masukan kepada mereka terkait dengan agama mereka, mereka bisa saja lepas itu, karena tidak ada jaminan. Ya. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan ada anak yang bisa berpotensi menjadi musuh bagi orang tuanya. Itu dalam surat At-Taghabun ayat ke-14. Bahkan Allah mengingatkan secara khusus kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hati kepada mereka itu. Berhati-hati maksudnya di sini apa? Ya supaya kita ini memberikan pengajaran yang terbaik, memberikan pelajaran yang terbaik, memberikan konsumsi yang terbaik buat mereka yang halal lagi dicintai oleh Allah. Sehingga kalau mereka sudah melaksanakan ibadah, melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya, ya tidak ada lagi keraguan pada diri kita, mereka tetap akan istiqomah di atas agamanya. Ini yang dilakukan oleh para nabi zaman dahulu seperti ini, ya, memberikan wasiat kepada anak-anaknya supaya mereka tetap di dalam agama Islam. Kemudian yang rahmati Allah di ayat yang ke-133, Akuntum syuhada'a idza hadara Ya'qub al-maut. Ini perkataan yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Muhammad, tahukah kau bahwa Ya'qub itu berpesan supaya kami berpegang teguh terhadap agama Yahudi. Maka turunlah ayat
itu hadir kan? Nah, gitu. Kalau bahasa kita seperti itu. Antum syuhada, apakah kalian menjadi saksi? Idza hadara Ya'qub al-maut, ketika maut menghampiri Ya'qub. Apakah kamu pada saat itu hadir ketika Ya'qub akan meninggal dunia, menjelang kematiannya? Idh qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah min ba'di setelahku. Jadi Ya'qub ketika dia sedang nazar, ketika dia sedang hampir saja meninggal dunia, maka dia berwasiat kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa nanti yang kalian sembah sepeninggalku. Ini penting, memastikan anak-anak kita tetap dalam keadaan akidah yang benar. Itu penting. Karena kata Rasulullah, nanti ketika seorang itu meninggal dunia, itu semua amalnya sudah terputus, kecuali 3 perkara saja. Kita kenal lagi, sudah kita hafal hadis ini. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Yang kedua aw ilmin yuntafa'u bih. Yang ketiga awaladin shalih. Itu Rasulullah menyebutkan awaladin shalih, anak yang soleh. Jadi tidak sekedar anak, tapi anak itu mesti shalih. Ya doalah yang mendoakan orang tuanya. Karena dalam hadis ini berarti menunjukkan bahwa hanya anak-anak yang soleh lah yang perhatian kepada orang tuanya sampai meninggal dunia, ya mereka masih membacakan doa buat mereka. Karena pasti mereka berdoa, mereka itu anak-anak yang soleh, yang melaksanakan sholat, pastinya dia akan mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua itu menunjukkan bahwasanya doa untuk orang yang sudah meninggal dunia itu hanya sampai ketika disampaikan oleh anak-anak yang soleh. Jika anaknya soleh, rajin ibadah, ahli ibadah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak-anak yang gak soleh, gak pernah sholat, ya doanya gak akan dikabulkan oleh Allah. Maka ini menjadi satu pelajaran yang luar biasa bagi kita. Tanggung jawab sebagai seorang pimpinan keluarga yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memastikan supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang soleh, yaitu mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ini, kalau tadi Ibrahim dan Nabi Ya'qub ya berwasiat kepada anaknya ketika beliau masih hidup, bahwasanya Allah telah memilihkan kepada kalian satu agama. Jangan sampai kalian mati kecuali di dalam agama itu, yaitu agama Islam. Kemudian menjelang kematiannya Nabi Ya'qub masih berwasiat lagi kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah peninggalanku? Setelah aku meninggal, apa yang nanti yang kamu sembah? Jadi memastikan ini Pak sebelum dia meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia Ya'qub ini, maka dia tidak akan bisa berwasiat lagi kepada anak-anaknya. Karena kenapa Pak Nabi Ya'qub berwasiat seperti ini? Karena secara historis anak-anaknya pernah membangkang kepada Ya'qub, yaitu pada peristiwa apa? Pembuangan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya Ya'qub. Karena Ya'qub ini nanti punya 12 anak, ya. Yang 2 ini dari ibu yang berbeda. Mereka bersepakat untuk menyingkirkan Yusuf karena menurut mereka Yusuf lebih dicintai oleh bapaknya. Jadi karena rasa iri saja, wah Yusuf ini lebih dicintai oleh bapak kita, sehingga mereka bersepakat berkompromi untuk menghilangkan Yusuf. Ini pikiran orang-orang yang putus asa kan gitu, Pak ya. Kalau dia bersaing dengan seseorang, kalau dia tidak siap bersaing, maka saingannya harus dilenyapkan. Nah, itulah ya jiwa-jiwa pengecut itu seperti itu. Bisnis nih ya, karena pengen tidak kesaingan, hilangkan aja sekalian bisnis itu. Nah, gitu. Dalam urusan apapun juga gitu, banyak orang-orang yang seperti itu ya. Kalau tidak siap bersaing, lenyapkan saja ya. Nggak tahu cara melenyapkannya, bisa dengan membunuhnya, bisa memfitnahnya, kriminalisasi dan seterusnya, macam-macam itu caranya. Yang penting sikat saja.
Nah, keturunan Nabi Yakub ini juga seperti itu, ya, menghilangkan Yusuf supaya Yakub tidak lagi mencintai Yusuf. Nah, karena tahu sejarahnya seperti itu dulu, mereka pernah membangkang kepada Nabi Yakub, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kematiannya dipastikan lagi anak-anaknya ini, ya, apa yang nanti kamu sembah setelah meninggalku. Ternyata anak-anak Nabi Yakub mengatakan, qalu na'budu ilahaka, kami menyembah ilahaka, sesembahanmu, kami menyembah apa yang kamu sembah, wa ilaha abaika, dan sesembahan dari bapak-bapakmu. Siapa mereka? Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishak, dan Nabi Ishak. Karena memang Yakub ini putra dari Ishak, ya. Nah, Yakub ini berarti cucunya Nabi Ibrahim. Cuma dalam sebuah riwayat, Yakub tidak pernah ketemu dengan Nabi Ibrahim, ya. Yakub tidak pernah ketemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam sebuah riwayat seperti itu. Walaupun usianya mereka ini panjang-panjang, ya, tapi tidak pernah berjumpa. Tetapi pelajaran yang mereka dapatkan dari Nabi Ishak, ya, Nabi Ismail ini, ya, mengangkat kuat pada diri mereka, yaitu menyembah kepada Allah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya Yakub ini mengakui tentang kenabian Ishak dan kenabian Ismail. Makanya sangat mengherankan kalau kemudian hari ini ada orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Yakub, Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang kemudian tidak mengakui keturunannya Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad, sebagai Nabi. Ya, itu lucu karena Nabi Yakub saja mengakui Ismail dan Ishak itu Tuhannya sama dengan Ibrahim alaihissalam. Kalau mereka mengatakan, na'budu, kami menyembah ilahaka, Tuhanmu, sesembahanmu, wa ilaha abaika, dan sesembahan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yang merupakan ilaha wahidah, Tuhan yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini orang-orang yang berserah diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini, Pak, kita memastikan sebelum mati kita tanya, nah, nanti kalau bapakmu sudah mati, kamu tuh mau menyembah siapa? Insya Allah kamu tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kira-kira tenang gak Pak ketika kita meninggal dunia? Oh, tenang, alhamdulillah, ya. Berarti kita meninggalkan keturunan-keturunan yang tetap berada di dalam agama Islam, tetap dalam keyakinan yang benar. Begitu pula dengan Yakub, memang harus dipastikan, ya, harus dipastikan. Makanya warahmat Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan, akuntum ayyuhal yahud hadirina hina ja'al mautu Yakub. Apakah engkau wahai Yahud, ya, ini Yahudi di zamannya Nabi Muhammad, hadirina, kalian itu hadir, hina ja'al mautu Yakub, ketika maut itu mendatangi Yakub. Kamu tadi mengatakan bahwa, wahai Muhammad, tahukah kamu bahwa Yakub itu berwasiat, ya, supaya keturunannya itu berpegang teguh kepada agama Yahudi. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab, am kuntum syuhada, apakah kamu hadir pada saat Yakub itu akan meninggal dunia? Ya, ini orang-orang Yahudi ngeklaim, ya, Yahudi di zamannya Rasulullah ngeklaim, dia katakan, wahai Muhammad, dulu Yakub itu sebelum meninggal dunia berwasiat supaya kami keturunannya berpegang teguh terhadap Yahudi. Dijawab sama Allah, emang kamu dulu itu hadir ketika Yakub itu meninggal dunia? Kan gak hadir. Jadi kalimat am-kuntum itu bisa bermakna nafi. Ya, kalau dalam ilmu bahasa Arab dia bisa bermakna nafi, artinya meniadakan. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, am kuntum syuhada, kamu itu loh tidak hadir ketika Yakub mau meninggal dunia. Kok bisa ngomong bahwa Yakub berwasiat supaya berpegang
Kemudian irjama'a abna'ahu wa sa'alahum, ketika mengumpulkan anak-anaknya dan bertanya kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di mauti, apa yang kamu sembah sepeninggalku, setelah aku mati. Qalu, ya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Mereka mengatakan, ya, kami menyembah sebagaimana bapak moyang dulu menyembah. Di apa yang disembah, yaitu Allah yang Maha Esa. Wa nahnu lahu muqaduna khadi'una, dan kami semuanya akan menjalankan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah seperti ini jemaah Allah, maka sungguh kita akan merasa tentram, kita akan merasa tenang, ya, bahwa keturunan kita tetap berada di atas akidah yang benar, sehingga mereka nanti bisa bermanfaat, berfaedah bagi kita ketika meninggal dunia. Doa-doa mereka diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari di ayat 132 dan 133, ya. Mudah-mudahan nanti kita akan